Halo Sobat, bertemu lagi dengan saya, Fatwa. Kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang analisa data kualitatif. Ya, mungkin Sobat juga pernah mengalami kesulitan atau pernah bingung bagaimana caranya melakukan analisa data kualitatif. Yuk kita simak aja. Jadi tujuan pembelajarannya nanti akan ada. Jadi sesi ini akan saya bagi menjadi dua. Yang sesi pertama nanti tentang memahami alur analisa data kualitatif serta demonya. Kemudian di video yang lain nanti saya akan membahas tentang memahami beberapa pendekatan analisa kualitatif. Yuk kita lanjut saja. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam slide ini, saya ingin menggambarkan bagaimana pengandaiannya begitu ya, pengandaian analisa data kualitatif itu semacam kalau kita kemudian melakukan pengamatan pada puzzle begitu ya. Di depan kita ada ratusan keping puzzle yang berserakan dan kita ingin tahu polanya itu apa sih, gambar apa yang kemudian bisa kita bentuk dari keping-keping puzzle yang ratusan itu jumlahnya. Jadi keping-keping puzzle ini adalah unit yang punya makna tadi ya, nanti akan kita jelaskan ya, unit yang punya makna dan kemudian sudah kita coding gitu. Jadi dari pola puzzle ini nanti kemudian kita bisa melihat hasil analisanya tergantung dengan tujuan kita. Apabila kita ingin melihat sesuatu yang bersifat gambar satu warna misalnya, oh ternyata kita bisa melihat gambar yang warnanya putih. Atau kita ingin melihat yang berwarna-warni misalnya, kita mendapatkan yang seperti ini. Atau kita ingin melihat yang dalam bentuk pola tertentu, ya ingin melihat ada bentuk apa yang bisa kita bentuk dari keping-keping puzzle itu, misalnya ternyata ada bentuk donat dan juga ada bentuk yang lain lagi, misalnya ikan yang berwarna-warni. Jadi analisa data kualitatif untuk dataset yang sama itu akan sangat tergantung tujuannya. Dengan tujuan penelitian yang berbeda, maka nanti hasilnya pun akan berbeda pula. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini ada prinsip analisa data kualitatif. Yang pertama, ini kita perlu mengakar pada data dan bukan mengakar pada teori yang lain yang mungkin sudah kita acu untuk membuat pertanyaan panduan pengumpulan data misalnya. Ya, itu biasanya kan kita mendevelop panduan wawancara itu atau panduan DKT itu kan berdasarkan teori yang ada sebelumnya. Namun itu hanya untuk mengumpulkan data. Nanti pada waktu kita mengumpulkan data, nanti akan kita gali lebih lanjut dan pada waktu kita analisis itu nanti akan semakin berkembang pemahaman kita sangat mungkin di luar teori yang sudah pernah ada begitu ya. Jadi bukan untuk membuktikan teori atau prakonsepsi peneliti. Sehingga kalau untuk membuktikan teori ini lebih cocoknya pakai analisa data kuantitatif. Pendekatannya lebih baik pakai yang pendekatan kuantitatif begitu ya. Kemudian di sini kita berusaha mengkaji berdasarkan penjelasan berdasarkan kajian data yang cermat begitu. Dan ini ya prakonsepsi peneliti, pemahaman peneliti ini perlu kemudian kita istilahnya kita bracketing our pre-understanding. Jadi pemahaman kita, misalnya kita background keilmuannya adalah kesehatan, berbagai pemahaman ilmu pengetahuan kita itu kita tinggalkan di belakang dulu pada waktu kita analisa. Nah, supaya kemudian hasilnya tidak banyak terpengaruh oleh pengetahuan kita. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut itu di bagian trustworthiness ya, bagaimana kita menjaga supaya apa yang kemudian kita analisa yang kita hasilkan itu tidak banyak terpengaruh oleh prakonsepsi kita. Jadi ini tidak mengacu pada teori dan prakonsepsi peneliti. Kemudian analisa melalui proses iterasi. Jadi di sini kita selalu melakukan pembandingan hasil analisa data kita dengan hasil analisa yang sebelumnya. Jadi makin lama mestinya kemudian akan makin dalam. Kita bandingkan dengan analisa yang kemarin, oh ternyata ada ketidaksepakatan. Kenapa ketidaksepakatan itu terjadi? Kemudian kita cari dari pengambilan data yang berikutnya, sehingga kemudian kita, oh ada penjelasannya adalah seperti ini. Kenapa kemudian ada ketidaksepakatan, ada penjelasannya, dan makin lama kita memahami dengan makin dalam begitu ya. Ada 4 langkah dalam analisa data kualitatif, ini langsung saja ya. Yang pertama kita adalah persiapan analisa, yang kedua adalah menghayati data,
Yang keempat adalah interpretasi data, ini yang kemudian cukup lama interpretasi data. Yang ketiga ya, kemudian yang keempat adalah verifikasi data. Baik, kita lanjut untuk yang pertama adalah persiapan analisa data. Ini kita perlu mengecek dahulu, jadi sebelum kita analisa data, kita perlu cek dulu, apakah data yang sudah mau kita analisa itu sudah ada atau belum. Jadi mestinya yang kita analisa ini kemudian dalam bentuk teks, begitu ya, ada teks, ada komentarnya. Ya, ini kemudian kita lihat apakah sudah ada, kemudian apakah catatannya juga sudah lengkap. Jadi berbagai, misalnya kita mengambil data melalui wawancara begitu, itu tidak hanya rekaman audio saja yang kemudian kita analisa, tetapi dari rekaman audio kemudian kita buat transkripnya, dan kemudian dari transkrip itu baru kemudian kita analisa. Yang disebut dengan transkrip ini adalah lengkap dengan semua yang dikatakan oleh informan atau responden, dan di situ juga ada apa yang dikatakan oleh fasilitator. Tapi yang kita analisa hanya yang disampaikan oleh responden ya. Kemudian ada bagian yang ingin ditulis dan belum lengkap. Adakah bagian yang seperti itu? Apakah perlu ada tambahan data? Ya, kalau perlu mungkin kita bisa mengumpulkan data tambahan dahulu. Atau kalau mungkin kita sedang melakukan analisa data yang sifatnya masih di awal, itu tidak apa-apa. Kalau ada data tambahan, kita catat, ya ini sebagai catatan untuk pengambilan data yang berikutnya. Nanti akan ditambahkan, kita tambahkan pada waktu hasil analisa data sementara ini sudah selesai. Di situ kita kemudian bisa menyimpulkan ada perlu tambahan pengumpulan data apa saja yang kemudian perlu kita lakukan dalam pengambilan data yang berikutnya. Apakah transkripnya lengkap atau tidak, bahasanya asli atau tidak, verbatim atau tidak. Verbatim ini artinya sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan atau hanya disimpulkan. Ya, kadang-kadang ada itu yang kemudian dari kalimat yang panjang lebar hanya disimpulkan menurut interpretasi. Jadi sebelum kita analisa sudah diinterpretasi dulu. Itu yang tidak benar ya. Seharusnya adalah yang verbatim, sesuai apa yang diungkapkan. Jadi kalau responden bilang itu ya kita ketik titik-titik gitu ya. Kemudian kesan terhadap kualitas data, kelengkapannya ya, apakah sudah lengkap atau belum. Yang berikutnya, ini kita kemudian melakukan copy ya. Sangat sering ini terjadi kehilangan ya. Kita kehilangan data kasar dan itu akan sangat mengganggu jalannya penelitian kita. Jadi sebaiknya setiap kali kita mengambil satu data sudah ditranskrip, baik data dalam bentuk audio maupun transkripnya harus kita copy dan disimpan secara terpisah. Sekarang ada cloud server, itu bisa kita simpan di sana. Kemudian kompilasi dalam format yang kompatibel, ada template-nya, kemudian seragam, sehingga kita mudah untuk melakukan penelusuran. Jadi dibuat dalam folder-folder yang sistematis supaya kita mudah mencari di mana letaknya data kasar kita, kemudian di mana letaknya data audio kita, itu ada secara mudah kita bisa mengaksesnya. Kemudian formatnya ini mudah untuk diberikan catatan, misalnya kalau suka dengan membaca yang fisik, jadi misalnya di print out gitu ya, transkripnya di print out, nah itu kemudian sisakan bagian kanan yang cukup lebar untuk kemudian kita berikan catatan-catatan langsung dengan misalnya ballpoint gitu ya. Kalau tidak, kemudian bisa saja di Word itu kemudian kita kasih komen gitu ya. View, kemudian review ya, review dan kemudian kita sisipkan komen pada kalimat-kalimat ataupun kata-kata tertentu yang kita tertarik untuk memberikan opini kita atau interpretasi kita. Kemudian ada penomoran data atau indeks ya ini ya supaya lebih sistematis dan nanti lebih mudah untuk ditelusur. Yang berikutnya kita juga perlu mempersiapkan mental kita sendiri karena untuk analisa ini kita butuh sabar, tekun, kreatif, memikirkan dari berbagai macam sisi gitu ya, berusaha mencari temuan-temuan yang tak terduga dan kita kemudian perlu mengesampingkan pemahaman kita akan teori yang sudah kita pahami sebelumnya, supaya tidak banyak mempengaruhi hasil penelitian kita, dan supaya nanti kita bisa menemukan suatu hal yang baru dari penelitian kita. Yang kedua adalah menghayati data, ya, tahap kedua, langkah kedua. Setelah tadi mempersiapkan, kemudian kita menghayati data, kita baca keseluruhan transkrip yang mau kita analisa untuk menyegarkan ingatan kita.
kemudian kita baca detailnya, kita cocokkan dengan catatan lapangan, mengingat kembali pengambilan data itu pada waktu itu saya ngambil data itu konteksnya seperti apa, apakah pada waktu itu responden tampak tergesa-gesa atau tidak, itu kan selalu kita catat dalam catatan lapangan. Itu kemudian kita ingat kembali untuk menginterpretasi, memudahkan interpretasi nanti. Kita kemudian mencermati maknanya ya. Jadi bagaimana informan menyampaikan informasi, apakah secara langsung, maksudnya langsung, atau secara terselubung, ataukah secara langsung to the point, dia bilang menyatakan dengan mudah, dengan gamblang, ataukah ya terselubung itu tadi, atau laten konten ya. Ini perlu untuk kita cermati maknanya. Hal yang diharapkan muncul namun tidak ada bukti, ya ini kemudian kita juga perlu mencermati. Kita berharap mestinya ada penjelasan tentang A, tapi kok kemudian tidak disampaikan oleh informan. Ya, ini kemudian kita perlu berpikir kenapa itu terjadi begitu ya. Dan kita paling tidak baca berkali-kali, paling tidak sebanyak 3 kali. Kemudian kita pada waktu mood yang tepat, kemudian kita melakukan langkah yang ketiga, yakni interpretasi data. Untuk interpretasi data, di sini kita melakukan interpretasi yang maksudnya adalah mereduksi. Jadi dari data kata-kata yang banyak tadi ya, kata-kata dalam transkrip yang banyak, yang verbatim tadi berusaha untuk kita peras begitu, kita reduksi dengan memaknai. Jadi bukan menghilangkan makna penting. Jadi ya kita reduksi, kita peras. Jadi yang penting-penting saja itu yang kemudian kita ambil, kita maknai. Jadi yang tidak penting kita buang, tetapi yang kemudian penting harus tetap ada. Ini yang kemudian sifatnya interpretasi data adalah seperti itu. Ini ada 2 kolom kalau kita lihat ya, ini kegiatannya yang sebelah kiri dan hasilnya untuk kegiatan itu. Ada 4 tahapan di sini yang akan saya bahas, terutama adalah tahapan 1 sampai 3. Tahapan pertama adalah kita melakukan identifikasi meaning unit atau unit yang punya makna. Unit yang kemudian bisa menjelaskan, kemungkinan bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Itu adalah meaning unit. Nanti akan kita lihat contohnya. Tahap kedua adalah coding. Hasilnya nanti kita mendapatkan kode. Tahap ketiga adalah open coding, kita akan mendapatkan kategori. Tahap keempat adalah axial coding, di mana kita akan mendapatkan tema. Yuk lanjut aja. Ya, untuk yang tahap pertama ini, identifikasi meaning unit atau unit yang punya makna. Sama seperti tadi ya, sudah saya terapkan bahwa kita seolah-olah berpikir seperti orang awam yang bermaksud mencari tahu jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi kita berusaha membuang jauh pemahaman kita sebelumnya, pengetahuan kita sebelumnya. Kita hanya sebagai orang awam yang betul-betul ingin tahu apa yang ingin diekspresikan oleh informan. Kita baca satu transkrip, kita pahami, kemudian hal-hal yang penting kita tuliskan, kemudian baca lagi, cari kata, kalimat, paragraf yang memiliki makna. Ya, ini kita cari, kita identifikasi. Kita cari yang punya makna untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian. Bisa bentuknya itu kata, bisa bentuknya kalimat, bisa bentuknya paragraf. Misalnya saja kan orang menyatakan sedih itu kan bisa dalam satu kata, saya sedih, atau bisa dalam satu kalimat. Saya sedih sekali sampai kemudian saya tidak bisa tidur. Atau bisa dalam satu paragraf, ya. Saya sedih sekali. Saya rasanya ingin menangis. Saya merasa tidak ada artinya hidup ini. Saya tidak mau makan, saya tidak mau, nggak suka minum, kemudian saya kesulitan tidur selama 1 minggu ini, dan seterusnya ya. Jadi orang menyampaikan sesuatu itu bisa dalam secara singkat, satu kata, satu kalimat, atau bisa panjang lebar dalam satu paragraf. Contoh kasusnya ini, ya ini penelitian kami. Ini mahasiswa kami, ini ya mahasiswa bimbingan kami, bimbingan saya. Ini judulnya dia melakukan penelitian tentang perilaku penggunaan HP penderita TBC di Kabupaten Sleman. Tujuannya adalah mengetahui perilaku penggunaan HP untuk memanfaatkan HP sebagai media pengingat minum obat melalui SMS. Ya, di tahun 2015 ini. Pada waktu itu sosial media masih belum banyak, sudah ada Facebook, tetapi masih belum banyak, belum populer, belum sepopuler tahun 2020-2021 gitu ya. Kemudian pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana perilaku penggunaan HP penderita TB. Ya. Ini sebaiknya kalau saya sarankan kita melakukan analisa
pertanyaan penelitian ini kan nanti akan menjadi kompas kita melakukan analisa. Nah, sehingga kalau saya lebih baik saya tuliskan di whiteboard atau saya print begitu, kemudian saya tempelkan di depan meja saya belajar ya, meja belajar saya, supaya mengingatkan saya nanti saya mau menjawab pertanyaan penelitian apa ya. Itu kompas saya itu adalah di situ gitu ya. Jadi mudah langsung terlihat, kita tidak perlu kesulitan untuk mengingat kembali. Jadi untuk pertanyaan tadi ya, pola penggunaan HP penderita TB. Coba identifikasi meaning unit-nya. Seandainya ini ya, seandainya ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh informan. Ini kalau F itu fasilitator. Sehari-hari selama ini penggunaan HP seperti apa? Ya. Informan namanya A di sini menyatakan, ya kalau pakai HP mungkin sewaktu mau tidur itu jarang. Mungkin pas bangun tidur sambil lihat jam. Pagi ya gimana ya, nggak sering. Kalau ada SMS saja baru cek, jarang pegang. Kan kalau anak muda pegangnya terus, sampai kemana-mana dipegang. Kalau saya enggak ya, cuman kalau ada SMS dilihat, kalau enggak ya cuman ditaruh aja. Ya. Ini yang kita lakukan analisa adalah kemudian transkrip yang disampaikan oleh informan atau responden. Yang fasilitator ini tidak perlu dianalisa. Kalau untuk kemudian memahami apa yang disampaikan oleh informan nggak apa-apa, tapi tidak untuk dianalisa, begitu ya. Pendapatnya tidak untuk dianalisa. Baik, nah ini kita coba untuk kemudian kita identifikasi meaning unit. Ya, nanti bisa di-pause dulu kalau mau tahu, ya, dicoba dulu. Nanti kalau berikutnya nanti kita lihat jawabannya. Ini adalah jawabannya. Ya, ya di sini ya. Ya kalau pakai HP mungkin sewaktu mau tidur itu jarang. Mungkin pas bangun tidur sambil lihat jam pagi. Ya, ini satu meaning unit menurut saya ya. Ya gimana ya, nggak sering kalau ada SMS aja baru cek, jarang pegang terus. Ada punya makna berikutnya. Untuk menjawab ini ya, pola penggunaan HP penderita TB. Kan kalau anak muda pegangnya terus, sampai kemana-mana dipegang. Saya anggap ini juga punya makna yang bisa menjawab. Kalau saya enggak ya, cuman kalau ada SMS dilihat, kalau enggak ya cuman ditaruh aja. Ini adalah makna yang lain. Ya ini adalah contoh bagaimana kita identifikasi meaning unit. Ya, sambil lihat jam. Ini pola penggunaan HP adalah untuk lihat jam mestinya ya di pagi hari ya. Kemudian untuk ini SMS, untuk cek SMS jarang dipegang. Kalau anak muda sering pegang. Kalau dia tidak sering pegang, hanya untuk SMS. Kalau nggak dipegang ya HP-nya ditaruh aja. Itu yang kemudian bisa menjawab pola penggunaan HP penderita TB. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah setelah coding. Setelah meaning unit kita temukan, yang langkah yang interpretasi kedua adalah coding dan menghasilkan kode gitu ya. Coding ini adalah proses memecah data menjadi unit data yang lebih kecil. Kemudian di sini ya ada unit yang bermakna tadi, kata, kalimat, paragraf, dan makna yang tersendiri, objek, kejadian, fenomena dalam konteks tertentu, dan kode. Kode ini adalah proses pemberian label. Ya, kalau tadi kita sudah melakukan coding, kemudian kodenya ya kita berikan label pada unit data yang kecil tadi, pada meaning unit tadi. Jadi dalam hal ini setiap meaning unit kita berikan label. Kode atau label ini bersifat singkat untuk menghubungkan data dengan kategori dan tema. Ya, jadi supaya nanti kita mudah untuk menghubungkan meaning unit yang banyak tadi ya, meaning unit kemudian menjadi kata-katanya kan banyak itu. Kalau kemudian tidak kita berikan label, itu kita akan sulit untuk melihat polanya. Jadi prinsipnya di sini kan kita memeras ya, memeras dari kata-kata yang banyak tadi, kemudian kita peras yang kata-kata yang penting itu kemudian kita tinggalkan atau kita keep ya, harus kita keep, jangan sampai ikut dibuang. Jadi di situ menghubungkan data dengan kategori dan tema. Kategori adalah sesuatu yang lebih abstrak lagi, apalagi nanti dengan tema, sehingga akan sangat sulit kalau kita tidak melakukan pemberian label. Di sini prinsipnya akan lebih baik kalau kita cukup banyak label atau kode daripada kekurangan kode. Karena kalau kekurangan kode nanti biasanya kurang dalam ya. Interpretasi kita kurang dalam. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menghasilkan kode? Ya, ini dengan kita berusaha menjawab pertanyaan ini. Ya, bisa salah satu. Apa yang terjadi? Ya, tadi misalnya apa yang terjadi untuk lihat
SMS. Apa yang dilakukan ya untuk lihat SMS? Apa yang terjadi? HP kalau nggak dilihat ditaruh, gitu ya. Apa yang ingin disampaikan? Ya, ini kemudian berusaha kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa yang ingin dicapai dengan satu tindakan atau pernyataan? Bagaimana struktur atau konteks terhadap satu tindakan? Jadi bagaimana pengaruh struktur atau konteks terhadap satu tindakan? Pengaruh konteks misalnya, kalau kemudian nggak ada SMS ya ditaruh aja gitu ya. Jadi di sini konteksnya mungkin dia tidak terlalu tergantung dengan pemakaian HP begitu. Memanfaatkan konsep properti atau karakter dan dimensi. Jadi maksudnya karakter dan dimensi ini mestinya ada di dalam kode. Ya, jadi kalau kita lihat, ini kita contohnya ya. Kalau kita menghasilkan kode yang namanya misalnya adalah menonton, ya di sini dalam kegiatan menonton, ya itu ada properti atau karakternya. Orang kalau menonton, misalnya menonton sepak bola, itu kan ada properti atau karakternya itu menonton itu bisa frekuensinya sering, lamanya, berapa jam dia menonton, minatnya, apakah dia menonton dengan sangat antusias ataukah enggak, ya. Kemudian dimensinya. Nah, dimensinya ini misalnya ya dari yang karakter frekuensi tadi ada dimensinya sering dan jarang. Ya, ini yang kemudian ciri-ciri ya, ciri-ciri satu apa namanya satu kode atau label tadi. Ya, kita bisa kemudian mengidentifikasi dari kita berusaha menjawab pertanyaan ini. Ya, kemudian kita berusaha mengidentifikasi properti dan dimensinya. Jadi kalau tadi ya, misalnya mana tadi? Ya ini tadi ya. Ya, ini kan jarang pegang terus. Jadi SMS dia cek, ya, dia melakukan kalau ada SMS dia melakukan cek. Ya, dari sini kita kemudian bisa identifikasi bahwa di sini ada sesuatu yang dimensi atau properti, ada sifat bahwa itu kemudian pemakaiannya, sifat pemakaian, propertinya pemakaian, frekuensi pemakaian, kemudian di situ ada dimensinya jarang gitu ya. Ya, di sini. Sehingga kita bisa memberikan label itu tadi. Ya. Ya. Tips untuk melakukan coding. Ya. Kita berikan label sesuai dengan meaning unit yang ditemukan. Jadi supaya kita tidak terlalu jauh dari data gitu ya. Harus dibangun dari data. Pemahaman interpretasi kita dibangun dari data. Kemudian yang berikutnya, label mencerminkan meaning unit. Artinya gini, artinya kalau hanya kita baca labelnya saja, kita bisa membayangkan meaning unitnya itu apa. Gitu ya. Itu artinya mencerminkan meaning unit. Dan label ini tidak perlu sama persis dengan kata-kata dalam meaning unit. Ya, tidak harus ya, tidak harus sama persis. Boleh sama dengan kata-kata dalam meaning unit, tetapi tidak harus sama dengan kata-kata dalam meaning unit. Karena bisa saja apa yang dia sampaikan, responden sampaikan itu secara laten. Jadi kalau kita kasih kode yang kemudian sesuai dengan apa yang dia ungkapkan, ya itu nanti malah nggak nyampe, tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh informan. Misalnya ada yang menyatakan kapok saya gitu ya. Kapok saya melakukan bullying gitu. Tapi sambil ketawa gitu. Kemudian di yang berikutnya dia mengatakan, "Nah, kenapa kok kapok?" ditanyain sama fasilitator. "Kenapa kok kapok melakukan bullying?" "Sakit ya itu dipukul oleh bu guru." Ya, habis melakukan bullying kan dipukul, ya. Sakit itu kalau dipukul oleh bu guru. Ya, oh begitu ya, Dek. Kalau begitu setelah dihukum gimana? Apakah Adik juga kemudian melakukan bullying lagi? Iya, kan sudah kebiasaan. Ya ini ya, kalau kemudian latennya dia mengatakan kapok tapi sambil ketawa gitu. Itu kan sebetulnya dia laten. Laten konten dia sebetulnya mengatakan bahwa dia itu enggak kapok. Ya, tapi yang dia sampaikan itu sebetulnya kapok saya ya. Tapi sebetulnya dia enggak kapok di balik itu. Dan dia menyatakan memang pada kalimat yang berikutnya. Oke, jadi pastikan memberikan kode dengan panduan pertanyaan penelitian. Ini tips yang berikutnya. Supaya kita tidak terlalu jauh dari interpretasi. Nanti kalau terlalu jauh, nanti kita akan sulit untuk kemudian memahami secara
keseluruhan secara dalam begitu ya, karena kita terlalu jauh. Oke, baik. Ini contohnya yang tadi, contoh meaning unit. Ya, pakai HP mungkin sewaktu mau tidur itu jarang. Mungkin pas bangun tidur sambil lihat jam pagi. Ya, bangun tidur dan melihat jam. Ya, ini dari sini ya. Jadi satu meaning unit bisa diberikan lebih dari satu kode. Nggak sering, kalau ada SMS aja baru cek, jarang pegang terus. Melihat SMS, ini boleh juga jarang pakai gitu ya. Kalau anak muda pegangnya terus sampai kemana-mana dipegang. Ya, ini anak muda sering memakai HP. Ya, kalau cuma ada SMS dilihat, kalau enggak ya cuma ditaruh aja. Nah, ini melihat SMS lagi. Baik, kemudian kita berusaha ke tahap yang berikutnya ya. Tadi sudah tentang identifikasi meaning unit dan juga pembuatan kode. Yang berikutnya adalah kita lakukan interpretasi data, yaitu kategori, membentuk kategori. Ya, di sini kategori itu adalah berusaha mendeskripsikan apa yang terjadi dalam data. Jadi artinya kita mau melihat polanya, pola dari data-data yang kita miliki. Jadi kita berusaha mengelompokkan kode-kode yang mirip-mirip. Jadi kode-kode yang mirip-mirip kemudian kita kelompokkan ya, didekatkan satu sama lain. Mirip gimana? Serupa dalam arti bisa menjawab pertanyaan penelitian. Nanti kita demokan ya. Kemudian masing-masing kelompok tadi ya diberi label yang mencerminkan isi kode-kode yang membentuknya. Label jangan terlalu umum dan jangan terlalu khusus. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kode-kode yang dalam satu kelompok yang sama atau dalam satu kategori ini perlu internally homogen, jadi mirip satu sama lain, tetapi antar kategori mutually eksklusif, artinya berbeda dengan yang lain. Artinya tidak bisa ada satu kode yang sama itu belongs ataupun menjadi anggota dari dua kelompok, dua kategori yang berbeda, itu tidak bisa. Jadi harus internally homogen dan antar kategori itu bersifat mutually eksklusif. Satu lagi adalah exhaustive, artinya adalah tidak ada kode yang dieksklusi hanya karena kategorinya nggak sesuai. Jadi misalnya kita membentuk kategori hanya ada 5 begitu ya, tapi kodenya ada 1. Kodenya ini penting, tapi nggak bisa masuk ke 5 hal, ke 5 kategori itu. Ya, ini menunjukkan bahwa mungkin ada yang kurang lengkap kita ambil datanya. Ya, jadi kita kemudian perlu menginterpretasi kode tersebut yang kemudian mau kita eksklusi, dan kita coba cari pada pengambilan data yang berikutnya. Cari jawabannya pada pengambilan data yang berikutnya. Baik, bagaimana cara pembuatan kategori ini? Ya, tadi ya, kita screening ya kodenya. Langkahnya kita screening dari kode-kode yang kita miliki, kemudian dengan kompas atau panduan kompas kita untuk membuat kelompok tadi adalah berusaha mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Kemudian kita pilih kode-kode yang tidak penting kita buang. Kemudian kode-kode yang ada itu kemudian kita kelompokkan satu persatu berdasarkan kemiripan satu sama lain, kesesuaian satu sama lain. Dan pengelompokannya ini secara namanya constant comparison. Jadi selalu kita bandingkan. Setiap kali kita menjatuhkan atau mengelompokkan satu kode ke dalam satu kategori, itu kita sambil berpikir pasti. Jadi kategori ini aturan pembuatannya apa? Kelompok ini ya, kelompok kode-kode ini aturan pembuatannya apa? Oh ini ya, sambil dipikir. Yang berikutnya lagi kita turunkan lagi satu kode, kemudian kita juga berpikir apakah ini mengikuti aturan yang tadi di kelompok yang sudah tadi kita sebutkan, ya sudah kita buat tadi, ya oh masuk, kemudian kita jadikan satu dengan kelompok yang tadi. Tapi kalau kemudian nggak ikut, nggak masuk dengan kelompok yang tadi, ya ini perlu kita buat kelompok yang berbeda, begitu ya, dan begitu terus-menerus. Ya, ini misalnya ya, kita lihat. Untuk pertanyaan penelitian masih yang sama, bagaimana perilaku penggunaan HP penderita TB? Ini contoh daftar-daftar kodenya, misalnya ada 14 daftar kode. Ini bisa dicoba untuk dikelompokkan, silahkan di-pause dulu, dan dipikirkan kira-kira ini bisa dikelompokkan menurut kedekatannya menjadi kelompok-kelompok apa saja, kelompok-kelompok yang seperti apa saja pembentuk kode-kodenya. Ya, nanti kalau sudah selesai bisa dilanjutkan lagi. Ini kemudian saya berikan jawabannya ya. Ya. Ini kalau kemudian
eh, sebetulnya ini banyak banget ya, kode-kodenya banyak banget, tapi saya hanya ngambil 14 saja karena hanya untuk contoh. Ada ratusan aslinya ya kodenya. Ini hanya saya ambil 14 untuk contoh saja, tapi kemudian ada di kategori-kategori yang sudah kita temukan di hasil akhirnya. Ya, ini misalnya ya, ada SMS anak dipanggil. Ini saya kelompokkan menjadi kelompok pertama. Kemudian berikutnya adalah kode ada SMS akan disampaikan. Ini menurut saya agak mirip. Ya, ini karena memakai HP dibantu gitu ya. Aturannya gitu ya. Saya mikirkan aturannya adalah memakai HP dibantu oleh orang lain. Angkat telepon jika di jalan sepi. Ya, ini kan nggak bisa masuk nih dengan aturan yang pertama tadi, aturan memakai HP dibantu. Jadi saya kemudian bikin kelompok baru. Kita bikin kelompok baru adalah urgensi memakai HP. Banyak modus penipuan. Ya, ini kan nggak masuk nih di urgensi dan juga memakai HP dibantu. Jadi kemudian buat kelompok yang baru lagi. Berikutnya, senang jika bisa dapat SMS pengingat. Ya, ini senang. Ya, ini kemudian saya kelompokkan ke kelompok yang ketiga, yang sifatnya kemudian suka duka memakai HP. Ya, ini aturannya kita buat sendiri dan bersifat dinamis ya, sesuai dengan kode-kode yang kemudian makin terbentuk makin banyak dan kemudian makin kelihatan polanya begitu ya. Ya, ini kemudian 3 hari tanpa HP bingung. Ya, ini masuk tadi ya, yang urgensi mirip dengan itu. Handphone untuk telepon suami. Ini sesuatu yang berbeda. Kita masukkan dalam tujuan pemanfaatan HP. Handphone hanya sebagai sarana komunikasi, masuk sama juga tujuan. Bangun tidur ngecek handphone, ya ini urgensi. Kemudian senang sekali jika ada SMS mengingat, ya masuk di sini, suka duka. Banyak nomor yang tak dikenal, suka duka juga. Jadi di situ ada karakter emosionalnya begitu ya. Ada properti yang bersifat emosional, tapi di sini dimensinya ada yang senang dan tidak senang gitu. Yang untuk yang ketiga ini. Yang berikutnya adalah bangun tidur, lihat jam handphone. Ya, adik menerima SMS, adik yang menerima SMS ini berarti dibantu. Anak membantu membuka SMS setiap hari, ini juga memakai HP dibantu. Jadi contohnya adalah seperti itu. Kemudian kalau yang berikutnya saya buat dalam kelompok-kelompok yang lebih mudah untuk dibaca begitu ya. Ini saya kelompokkan coding-coding itu dan juga aturannya. Di sini aturannya tadi adalah kemiripan dalam hal memakai HP dibantu untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua adalah urgensi memakai HP, kemiripannya. Kemudian yang ketiga adalah suka duka memakai HP, dan yang keempat adalah tujuan pemanfaatan HP. Ya, baik. Ya, berikutnya ini adalah contoh ya. Yang tadi kan sudah ketemu nih tadi ya. Sudah ketemu kelompok-kelompoknya. Aslinya coding pembentuknya ini banyak. Coding pembentuk untuk satu kelompok ini banyak. Satu kelompok inilah yang kemudian kita sebut sebagai satu kategori. Ya, selanjutnya dalam satu kelompok ini kita perlu memberikan label. Tahap berikutnya adalah label. Kita berikan label yang kemudian cukup pas, tidak terlalu general sehingga semua label bisa, semua kode bisa masuk ke situ, tapi juga tidak terlalu spesifik. Tidak terlalu spesifik artinya kalau terlalu sempit, nah itu nanti ada coding yang harus kita keluarkan, kita buang, ya, karena nggak cocok masuk di situ. Ya, ini makanya labelnya harus kemudian cukup bisa memayungi, gitu ya, memayungi kode-kode yang membentuknya. Baik, kita lihat di sini contohnya adalah ini kode-kode pembentuk satu kelompok kategori, satu kategori. Kode-kode yang saya kelompokkan, kita kelompokkan menjadi satu kelompok yang mirip. Jadi ini adalah pembentuk kategori, satu kategori. Coba berikan label pada kelompok coding ini untuk menjawab pertanyaan yang sama. Bagaimana pola pemakaian HP pada penderita TB? Ya, bisa dicoba dulu untuk mencari label yang bisa memayungi secara pas ya, tidak terlalu luas tapi juga tidak terlalu sempit. Ya, bisa di-pause dulu. Oke, jawabannya adalah sebagai berikut. Ya, ketergantungan HP menurut pekerjaan. Aktivitas
dan juga menurut waktu. Ya, kalau dibaca di sini ya. Angkat telepon jika di jalan sepi, bangun tidur lihat HP, ya, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Ya, tadi dari berbagai kode, kemudian kita buat meaning unit, kemudian kita kasih kode, kita kasih label, kemudian kita kelompokkan menjadi kategori, kemudian kita cari labelnya, itu menjadi label akhir kategori. Ya, selanjutnya penelitian ini kan sebetulnya kode yang dihasilkan cukup banyak, ada ratusan. Ya, kita berdasarkan perbaikan berkali-kali, berdasarkan analisa yang kemudian iteratif sifatnya ya, analisa satu data dikumpulkan, kita analisa, kemudian kita kumpulkan data yang lain lagi tambahan, kita analisa lagi, memperbaiki kategori, ya, dan seterusnya ya. Jadi akhirnya kita sepakat antara peneliti bahwa kategori yang pembentuk itu kita bagi menjadi 4 seperti ini. Ya, kita berikan nama juga. Jadi yang pertama adalah tujuan pemanfaatan HP. Ini adalah contoh kategori, ya, contoh nama kategori. Dan di dalamnya adalah ada sebagai sarana komunikasi. Ini adalah contoh coding pembentuk, sarana hiburan, kemudian untuk memelihara jejaring. Yang kedua kategorinya adalah dampak pemanfaatan HP. Ada yang kemudian membantu atau mengganggu, dan yang privacy. Kemudian kemandirian pengoperasian, ada yang dalam hal pemeliharaan maupun pemakaian, dan ketergantungan. Ini coding pembentuknya adalah respon terhadap kepentingan, tergantung kepentingan, dan urgensi untuk membawa HP. Yang berikutnya adalah untuk menampilkan, kita bisa membuat dalam bentuk mind map begitu ya. Ini ada tambahan aja untuk kita menyampaikan hasil analisa kita. Hubungan antar kategori ini kemudian kita pikirkan. Jadi kita coba buat mind map-nya dan bisa jadinya seperti ini yang kemudian kita pikirkan kemarin ya. Jadi tujuan pemanfaatan HP itu dipengaruhi oleh persepsi akan manfaatnya. Jadi orang akan punya tujuan pemakaian HP tertentu, misalnya kalau dia untuk bekerja, maka dia akan menjadi sangat tergantung. Dan dia akan lebih mandiri untuk mengoperasikan, dan dia merasa sangat membutuhkan, merasa sangat mendapatkan manfaat yang positif dari pemanfaatan HP, dari pemakaian HP itu. Misalnya contohnya adalah seperti itu, ya, cara menjelaskannya nanti di dalam laporan penelitian. Baik, langkah yang keempat atau yang terakhir adalah verifikasi data. Jadi di sini kita perlu melakukan analisa kualitatif ini. Jadi verifikasi data ini analisa kualitatif butuh kreativitas dan sensitivitas. Jadi apakah yang kita sampaikan atau apakah yang kita analisa ini sudah benar atau belum? Ya, apakah analisa kita itu sudah benar atau belum? Apakah analisa kita ini hasilnya ini dapat dipercaya atau tidak? Ini kemudian kita perlu melakukan verifikasi data secara konstan, jadi secara berkesinambungan untuk menjaga trustworthiness. Saya kira nanti akan kita bahas secara terpisah bagaimana kita kemudian bisa menjaga trustworthiness dari analisa kita, dari penelitian kualitatif kita. Kemudian kita bisa meningkatkan trustworthiness analisa kualitatif kita ini dengan cara misalnya analisa dua tim begitu ya, dua peneliti atau dua tim penelitian secara terpisah dan hasilnya dibandingkan. Jadi menganalisa transkrip yang sama, transkrip yang sama, tapi kemudian masing-masing dua tim ini menghasilkan coding-coding sendiri-sendiri dan kategori-kategori sendiri-sendiri. Sampai di situ kemudian kita ketemu begitu ya, dibandingkan dan didiskusikan, diinterpretasikan, disepakati interpretasinya. Kalau ada ketidaksepakatan, ya ini biasanya ada perbedaan analisa karena masing-masing peneliti ini punya pengalaman yang berbeda, punya background keilmuan yang berbeda, pemahaman akan konteks budaya yang berbeda, sehingga bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda.
Tapi justru dengan perbedaan tersebut kita bisa memahami fenomena yang kita teliti itu secara lebih menyeluruh gitu ya. Jadi justru di situ kekayaan kualitatif. Jadi bukan kemudian interpretasinya keliru atau interpretasinya nggak dipakai, itu tidak. Tetapi mengapa kita kemudian kita berusaha memahami, mengapa kemudian tim yang lain atau peneliti yang lain punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Kita cari penjelasannya. Kita sampaikan opini kita kenapa kemudian berbeda, dan kita berusaha ngecek gitu ya, kita cek apakah interpretasi yang berbeda itu kemudian bisa kita klarifikasikan dari informan yang berikutnya, pengambilan data yang berikutnya. Ya, itu yang disebut dengan verifikasi datanya. Berusaha kita jaga untuk trustworthiness data kita, analisa data kita. Baik, ini tadi yang bisa saya sampaikan untuk analisa data kualitatif. Ini ada daftar pustaka, cukup banyak di sini, bisa nanti bisa dibaca lebih lanjut. Yang paling banyak saya pakai ini dari bukunya Ibu Tarini, ya, Tak Kenal Tak Sayang. Ini silahkan bisa dibaca di sana. Kemudian ini ada contoh-contohnya, contoh-contoh. Ini yang Miles dan Creswell ini adalah textbook juga. Kemudian ada contoh-contoh penelitian kualitatif, ya nanti akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Sekian dan sampai jumpa.